Anda pernah melihat ini atau ini? Mungkin ini atau yang ini? Yang terakhir saya tahu. Ya. Oke, bro sekalian, pada video kali ini kita akan membahas tentang hewan yang sering kita temui, namun kita tidak tahu namanya apa dan hewan apa itu. Terkadang kita salah sangka dan menganggap hewan itu berbahaya. Oke, sebelum memulai videonya, alangkah baik kalian cuci muka terlebih dahulu, karena video ini akan menguras kinerja otak kalian. Jadi harus persiapkan otak kalian benar-benar untuk mencerna video ini. Sudah siap? Let's go. Yang pertama adalah slug atau siput tanpa cangkang. Ya, kalian mungkin beranggapan ini adalah lintah dan tetap kekeh kalau ini adalah lintah. Mirip banget. Pernah melihat siput tanpa cangkang atau siput telanjang? Pernah. Orang-orang seringkali salah paham menganggap hewan ini sebagai lintah atau pacet, sebab tubuhnya yang berlendir dan memang memiliki kemiripan dengan lintah. Namun, asal kalian tahu, kedua hewan ini tidaklah sama. Untuk membedakannya, kita bisa melihat dengan ciri-ciri tubuhnya. Kalau untuk yang slug ini, dia memiliki di bagian kepalanya seperti dua pasang antena atau sungut, seperti halnya keong dan bekicot. Hewan yang biasa disebut slug ini hidup secara nokturnal dan hemaprodit. Ia kadang kalau misalkan hujan itu sering muncul di sekitar rumah kita. Bisa makan rumah. Ya, enggak sih. Meski salah satu peran slug ini adalah sebagai hama tanaman bagi seorang petani gitu, namun di luar negeri hewan ini justru menjadi koleksi sebagai peliharaan karena hewan ini memiliki banyak warna gitu yang beragam. Asal kalian tahu juga, kalian pernah nonton film Naruto? Ya, di situ ada orang yang namanya tuh Tsunade. Nah, hewannya itu sejenis slug, cuman ukurannya gede. Ikan glodok. Mungkin ketika kalian sedang bermain di pantai atau mungkin di daerah pesisir dekat laut, kalian sering sekali melihat ikan ini. Cuman kalian tidak tahu jenis ikan apa ini dan kenapa dia bisa loncat-loncat di daratan. Bahkan dia bisa naik ke atas bambu. Ya, ikan glodok dikenal di berbagai macam daerah, namanya itu beda-beda. Ada yang menyebutnya ikan tembakul, gabus laut, glodok atau glodok, yang penting bukan gledek. Ikan ini adalah ikan yang disebut juga ikan amfibi karena alat penglihatan, alat pernapasan dan pergerakannya dominan di darat. Ikan glodok dikenal sebagai peluncur lumpur yang handal. Mereka bergerak di atas tanah dengan meluncurkan tubuhnya menggunakan sirip dada. Hebatnya lagi, ikan ini dapat bertahan di luar air sampai dengan 7 hingga 8 menit. Wow. Keren. Water strider atau anggang-anggang. Banyak nama untuk hewan yang memiliki bentuk kaki seperti antena ini. Seperti kalau di daerah saya itu kayaknya engke-engke dan banyak lagi pokoknya. Intinya hewan ini bisa berjalan di atas air. Mungkin kita sering melihatnya di dekat perairan di sekitar kita, misalkan di kolam atau mungkin juga di comberan juga bisa ada kalau comberannya bagus gitu ya. Bentuk kakinya yang panjang memiliki banyak fungsi. Selain mampu menangkap mangsanya,
yang sedang mendarat di permukaan air. Kakinya juga dapat membuatnya berlari di atas air, karena hewan ini memiliki kaki yang hidrofobik, yang menggunakan tegangan pada permukaan air yang menyebarkan berat badannya, sehingga dia bisa ngambang di permukaan air. Keren. Gerakan tubuhnya juga ini bisa membantu mereka untuk maju, kayak perahu. Jadi fungsinya kakinya itu selain bisa ngambang, juga bisa digerakin dan bisa bergerak kayak perahu gitu. Jadi seperti mendayung. Serangga ini memang terlihat seperti nyamuk, dan ukurannya tuh sekitar setengah inci lah, dan bisa ditemukan di kolam, sungai, rawa-rawa, dan perairan yang tenang. Cuman tenang aja, hewan ini aman. Bisa makan rumah. Ya enggak lah. Ikan cere. Sebagian orang mungkin sudah tahu tentang ikan ini gitu, dan habitatnya juga sudah tahu, karena ikan ini biasa ditemukan di perairan manapun gitu. Kalian di comberan yang kecil sempit juga suka nemu gitu ikan-ikan ini. Bahkan di perumahan-perumahan, di comberan di dekat perumahan-perumahan itu ada ikan yang seperti ini. Ikan cere ini sangat cepat beradaptasi dan juga perkembangbiakannya. Di sebagian tempat lainnya, ikan cere ini justru dimanfaatkan oleh warga sekitar sebagai hidangan makanan gitu, yang enak untuk dimakan, dan harganya juga cukup lumayan lah. Dan biasanya ikan ini juga bisa dibudidayakan oleh orang-orang yang bekerja mungkin di tukang ikan gitu, karena ikan ini sangat bermanfaat sekali bagi kalian yang pecinta ikan predator gitu, karena ikan ini adalah makanan utama bagi ikan predator seperti ikan Oscar, ikan gabus, pokoknya ikan-ikan predator lah. Ya mungkin itu aja yang sekiranya bisa disampaikan. Oke, sekian. Jangan lupa subscribe. Fire spreading all around my room. My world's so bright, it's hard to breathe, but that's alright.